Apakah benua Eropa bersebelahan dengan benua Afrika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang benua Asia dan lain-lain. Untuk hari ini kita akan melanjutkan benua-benua yang ada di dunia. Salah satunya adalah benua Amerika dan benua selanjutnya, seperti itu. Jadi silakan dipersiapkan buku tulis dan buku catatannya. Nah, untuk materi pelajaran selanjutnya dari kelas 9 ini, ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas benua Amerika. Jadi benua Amerika adalah benua terbesar nomor 2 di dunia setelah benua Asia. Jadi untuk letak astronomisnya, benua Amerika ini berada pada 83 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Dan 35 derajat bujur timur sampai 172 bujur barat. Seperti itu. Jadi selanjutnya untuk letak geografis benua Amerika berada di sini. Jadi benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah. Pertama Amerika Utara di sini. Terus ada Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jadi letak geografisnya seperti ini. Di atas perbatasannya adalah Samudra Arktik dan ya, di atas ya. Kemudian di barat ada Samudra Pasifik dan di selatan ada Samudra Pasifik. Kemudian yang ada di timur adalah Samudra Atlantik. Jadi letak geografis dari benua Amerika seperti itu. Benua Amerika ini uniknya dia adalah suatu daratan yang sangat panjang atau sangat luas dari lautan paling atas atau di utara sampai paling selatan seperti itu. Nah, kemudian di benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah tadi. Untuk wilayah Amerika Utara ada negara-negara sebagai berikut: Kanada, Amerika Serikat, Meksiko. Kemudian Amerika Tengah ada banyak negara dan di situ di Amerika Tengah itu banyak kepulauan-kepulauan seperti itu ya. Jadi di benua Amerika Tengah, bagian tengah ada namanya negara Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, kemudian Republik Dominika, kemudian Jamaika, Kuba, Haiti dan lain-lain. Kemudian yang paling bawah atau paling akhir bagian wilayah selatan atau Amerika Selatan atau kita kenal namanya Amerika Latin. Di situ ada banyak negara juga. Yang paling besar ada Brazil, kemudian Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Ekuador, Venezuela, Uruguay dan masih banyak negara-negara yang ada di wilayah bagian selatan. Untuk ketiga wilayah tersebut, mereka memiliki masing-masing keunggulan atau keunikan. Untuk di wilayah selatan ini ada keunikan atau ciri khas dari benua Amerika bagian selatan, yakni gunung tertinggi berada di Argentina, seperti itu. Keunikan yang ada di Amerika atau benua Amerika antara lain ada lagi, yaitu dinamakan Sungai Amazon, sungai terluas dan sungai terpanjang nomor 2 setelah Sungai Nil. Kemudian penduduk asli dari benua Amerika adalah suku Indian. Kemudian ada penduduk pendatang dari negara ataupun benua Eropa, benua Asia, Cina dan lain-lain. Kemudian ada di Amerika ada yang dinamakan penduduk campuran. Jadi penduduk campuran itu ada 3. Pertama ras Mulatto. Ras Mulatto itu dinamakan percampuran antara kulit putih dan hitam. Ras kedua ada ras Mestizo. Ras Mestizo itu adalah percampuran antara Indian dan kulit putih. Ya. Untuk yang terakhir itu ada namanya ras Zambo, percampuran Indian dan Negro. Jadi ada 3 ras campuran atau penduduk campuran yang ada di benua Amerika. Nah, kemudian kualitas penduduk dan pendidikan yang ada di benua Amerika itu ada perbedaan. Maksudnya di sini antara
wilayah satu dan wilayah lain itu ada perbedaan. Pertama, dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan itu memiliki perbedaan. Yang paling baik dari tingkat pendudukan ataupun pendidikan itu berada di Amerika Utara, yaitu antara lain Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko tersebut. Nah, itu pembelajaran kita untuk kemudian benua Eropa. Benua Eropa adalah benua terkecil setelah benua Australia. Jadi untuk letak geografis benua Eropa berada di barat Asia atau benua Asia. Tepatnya perbatasannya untuk utara, perbatasannya dengan kutub utara. Kemudian di barat adalah Samudra Atlantik. Di selatan ada Afrika. Kemudian di timur ada Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Barents, dan lain-lain. Jadi itu perbatasan dari benua Eropa menurut letak geografisnya. Untuk negara-negara yang ada di Eropa atau di benua Eropa, ada beberapa negara dan banyak negara. Pertama adalah negara Prancis, kemudian negara Italia, selanjutnya banyak. Di sini banyak sekali negara. Jadi kita nanti bisa lihat di peta ataupun atlas kalian tentang negara-negara yang ada di Eropa seperti itu. Untuk negara Eropa sendiri ada ciri khas ataupun karakteristik yang unik dari negara Eropa ataupun benua Eropa ya. Benua Eropa. Pertama ada dinamakan Pulau Tanah Hijau, Greenland. Greenland ini merupakan dataran yang sangat luas ataupun pulau terbesar yang ada di dunia. Kemudian di Eropa sendiri ada beberapa iklim. Pertama iklim Mediterania, kemudian iklim subtropis basah, kemudian iklim kontinental, iklim tundra, dan iklim lain-lainnya. Kemudian penduduk Eropa sebagian besar adalah ras Kaukasoid. Pasti kalian tahu kan ras Kaukasoid. Jadi ras Kaukasoid adalah satu ras yang ada di dunia, yaitu dia bercirikan fisik yang putih, tinggi. Ustadz akan memberikan beberapa contohnya. Ada 4 suku. Pertama suku Nordik, suku Mediterania, suku Salvia, dan suku dari Alpina. Itu merupakan suku-suku yang ada di Eropa. Sebagian penduduk Eropa beragama atau memanut agama Katolik Roma. Hampir 50% agama di benua Eropa menganut Katolik Roma. Sisanya Protestan, Islam, Buddha, dan lain-lain. Kemudian benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Nah, untuk letak geografisnya, benua Afrika berada di bawah dari benua Eropa, berada di kiri dari benua Asia, ataupun berada di barat benua Asia. Nah, untuk batas-batas wilayahnya di atas atau di utara ya, di utara ada laut tengah, jadi berbatasan dengan laut tengah. Untuk di barat ada Samudra Atlantik, kemudian di bawah ada Samudra Atlantik bagian selatan, dan di timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi benua Afrika adalah benua di mana penduduknya sebagian besar dari ras berkulit hitam atau ras negroid. Kemudian wilayah-wilayah di Afrika terbagi menjadi 5 wilayah. Pertama, Afrika bagian barat, Afrika bagian utara, Afrika bagian tengah, Afrika bagian timur, dan Afrika bagian selatan. Untuk masing-masing negara yang ada di bagian wilayah masing-masing, untuk bagian Afrika Selatan itu ada Angola, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, dan Mozambik. Kemudian yang ada di Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah, Sudan, Nigeria, Kamerun, dan lain-lain. Kemudian yang ada di barat ada Mali, kemudian ada Senegal, Pantai Gading, Ghana, Liberia, dan lain-lain. Kemudian yang ada di selatan, yang ada di utara ada Aljazair, Libya, Mesir. Kemudian yang ada di timur ada Ethiopia, Kenya, Uganda, Republik Somalia. Nah, itu kelima wilayah yang ada di Afrika ataupun di benua Afrika. Tadi apa aja? Ada wilayah Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan terakhir Afrika Utara. Kita akan membahas tentang iklim yang ada di Afrika. Di Afrika sendiri ada
beberapa iklim. Pertama iklim tropis, kemudian iklim subtropis, ketiga iklim gurun, dan keempat adalah iklim Mediterania. Jadi di Afrika sendiri terkenal dengan gurun-gurun yang banyak. Salah satunya adalah Gurun Sahara, gurun terbesar yang ada di dunia. Kemudian ada Gurun Libya dan gurun lain-lainnya. Kemudian di benua Afrika ada beberapa suku bangsa ataupun etnik di dalamnya. Pertama suku bangsa Negroid, yakni hampir 70% penduduk Afrika itu bersuku bangsa Negroid, kemudian bersuku bangsa Hamid dan suku bangsa pendatang. Nah, itu untuk benua Afrika. Selanjutnya adalah benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil yang ada di dunia yang ditemukan terakhir seperti itu. Jadi benua Australia untuk letak geografisnya berada di bawah benua Asia ataupun batas-batasnya bawah benua Asia. Kemudian di barat ada Samudra Hindia, kemudian di timur ada Laut Tasman dan Samudra Pasifik. Untuk di selatan ada Kutub Selatan seperti itu. Kemudian penduduk asli dari benua Australia adalah suku Aborigin. Akan tetapi di sini di Australia penduduk paling banyak, bahkan sampai 90% dari penduduk tersebut adalah dari imigran asal Eropa, khususnya Inggris dan Belanda. Sisanya dari Asia dan dari negara ataupun benua-benua yang lain. Kemudian agama mayoritas yang ada di Australia adalah Kristen. Kemudian yang lainnya adalah Islam dan Buddha. Benua Australia di dalamnya ada beberapa wilayah dibagi menjadi teritorial. Ada 8 wilayah teritorial. Nah, di sini dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi ada di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Untuk bentang alam yang ada di bagian timur, di situ terdapat pegunungan Alpen yang membatasi tinggi dari Australia. Kemudian di tengah ada bentang alam berupa sungai, dan yang ada di barat yaitu bentang alam yang sangat kering seperti itu. Jadi Australia memiliki beberapa wilayah, jadi wilayah barat, tengah, dan timur. Akan tetapi wilayah teritorialnya ada 8 wilayah. Nah, demikian penjelasan dari benua-benua yang ada di dunia, antara lain Asia, kemudian Eropa, Amerika, Afrika, dan terakhir Australia. Jadi silahkan nanti jika ada kesulitan dalam proses pembelajaran ini, silahkan ditanyakan pada Ustadz Angga, seperti itu ya. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan jaga ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.